Hello guys, so today our topic is how to finding a value of a function. Bahasa lain untuk value of function atau nilai fungsi itu sebenarnya adalah nilai dari range-nya, atau kalau di grafiknya adalah yang di sebelah kanannya ya. Jadi kita akan berusaha mencari nilai dari function tersebut atau nilai range-nya. Then the symbol of a function is fx, atau sometimes kadang-kadang orang juga menuliskannya sebagai y saja. Oke, jadi simbolnya adalah fx atau y. Oke, dan domainnya atau nilai awalnya adalah yang x-nya ya. Kita lihat contoh berikut ini. Misalnya given the following function which is fx equal 5x plus 2. Oke, fungsinya adalah fx sama dengan 5x ditambah 2. Nah, nanti determine the value of, let's say, f3. Oke, f3. Berarti lihat ya, inilah yang artinya kita mencari nilai fungsi dari f3 ini, yaitu ketika x-nya 3. Nah, x-nya berubah kan menjadi 3. Di sini x-nya berubah menjadi 3 ya, yang dalam kurung berubah menjadi 3. X-nya replace by 3. Oke. Jadi fx-nya adalah 5x plus 2, kita ganti x-nya dengan 3. Jadi 5 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 17. Jadi f3 sama dengan 17. Itu adalah nilai function dari f3. Sekarang contoh yang lain adalah misalnya functionnya adalah fx sama dengan 5x plus 3. Kita bisa mencari nilai-nilai yang lain. Contohnya kita cari nilai berikut ini. f minus 2 minus 1, f0, f1, f2. Oke, lalu kita masukin satu persatu. X-nya kita ganti dengan minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Oke, 3-nya tetap ya, karena yang kita ganti hanya X-nya saja. Lalu kita hitung, maka hasilnya adalah seperti berikut ini. Ingat, 3-nya tidak berubah karena dia tidak mengandung variabel X. Yang berubah hanyalah yang X-nya, oke? Yang di sebelah kiri ini adalah domainnya, ya kan? Atau daerah asalnya, ya. Itu bisa kita pilih sembarangan berapa aja di sini. Dan yang ini adalah range-nya atau daerah hasilnya. Itu hasil perhitungannya. The value of the function. Contoh berikutnya adalah misalnya kita diberikan sebuah function fx sama dengan 3x square plus 2x. Oke. Sekarang kita akan menghitung berapakah nilai dari f minus 3. Oke, kalau kita cari nilai f minus 3 berarti x-nya berubah menjadi minus 3 ya. Oke, x-nya itu berubah menjadi minus 3. Sekarang kita gantikan. Maka fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2x. Lalu f min 3 nanti ya, f min 3 itu berubah menjadi x-nya 3 kali minus 3 pangkat 2 ditambah 2 kali minus 3. Ingat, x-nya berubah. Oke, x-nya berubah menjadi minus 3. Nah, untuk ini yang sering salah itu adalah dikalikan dahulu, padahal sebenarnya adalah kita kuadratkan terlebih dahulu. Minus 3 kuadrat 9, lalu kali 3 27, lalu dikurang dengan 6, maka hasilnya adalah 21. Oke, jadi F3 atau F minus 3 nya adalah 21. Selanjutnya adalah konsep nilai dari function ini itu berfungsi terutama jika kita ingin menggambarkan functionnya di Cartesian coordinate. Oke. Contohnya adalah gambarkanlah fx equals 2x plus 1. Nah, untuk menggambarkan ini kita perlu melakukan beberapa cara. Yang pertama adalah kita tentukan dulu domainnya atau daerah asalnya dengan cara pick a random value of x. Oke, ini hanya kalau kita diminta menggambar. Pick a random value of x, beberapa, let's say minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan lain-lain. Ya, kita pilih beberapa aja random gitu, oke. Step 2 adalah substitute
the x to fx, which is fx equal to x plus 1. Lalu kita masukkan nilai yang x tadi minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 itu ke fx-nya. Oke. Maka selanjutnya adalah setelah kita menemukan nilai fungsinya atau nilai fx-nya, setelah kita masukkan x-nya tadi minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, maka hasilnya itu adalah yang menjadi y-nya. Jadi sekarang kita sudah punya x-nya ya, yang minus 2, minus 1, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 itu x-nya, dan y-nya adalah hasilnya, nilai fungsinya. Karena kan untuk menggambar di Cartesian koordinat kita butuh x dan y, ya kan? Sekarang mari kita coba satu persatu. Untuk fx-nya 2x plus 1, kita cari f min 2-nya, yang berarti x-nya kita ganti min 2, hasilnya adalah minus 3. F min 1-nya hasilnya adalah minus 1. F0-nya hasilnya adalah 1. F1 hasilnya 3. F2 hasilnya 5. F3 hasilnya adalah 7. Dan seterusnya. Oke, kita hanya pilih beberapa aja, random aja. Lebih baik sih yang berdekatan aja gitu ya. Oke, ini adalah x-nya nanti ya. Ini yang menjadi x-nya, minus 2, minus 1, 0, dan seterusnya. Ini yang menjadi y-nya, hasilnya minus 3, minus 1, 1, 3, 5. So now we have this pair, ya kan? Minus 2, minus 3, minus 1, minus 1, 0, 1, 1, 3, 2, 5, dan 3, 7. Lalu setelah ini baru kita bisa gambarkan di Cartesian koordinat. Oke, kita gambarkan titik yang pertama tadi adalah yang setelah kita temukan tadi, titik minus 2, minus 3. Ini adalah titik pertama, kita gambarkan. Kemudian tadi titik berapa lagi yang kita lihat? Minus 1 dengan minus 1. Kita gambarkan, maka di sini dia minus 1, minus 1. Lalu yang selanjutnya adalah titik 0,1 ya. Tadi titik 0,1. Kemudian ada titik 1,3. Lalu ada titik 2,5. Lalu ada titik 3,7. Nah, setelah kita gambarkan ini, lalu sekarang jika kita hubungkan titik-titik ini menjadi sebuah garis ya. Sebuah garis, dan kita tarik garisnya seperti ini, yang garis biru ini, maka garis biru ini adalah gambar dari function yang dimaksud tadi. This line is representation of fx to x plus 1. Artinya kalau kita gambarkan, jadi bisa gambarnya seperti ini. Kalian bisa coba pakai GeoGebra juga, nanti langsung diketik aja nama functionnya. Oke?